Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Universe, perkenalkan nama saya Zulfikar Duwila dan di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan sedikit mengenai mata kuliah perpajakan. Dan untuk itu selamat datang di kampus Universitas Fajar dan kami dari Prodi S1 Akuntansi kali ini akan membahas tentang perpajakan khususnya PPh pasal 22 dan 23. Di Prodi Akuntansi banyak hal yang bisa dipelajari, misalnya pajak. Pajak itu sangat penting ya Universe. Selain sebagai mata kuliah yang wajib, prodi mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah dunia yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja di segala bidang profesi. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Lindri dan juga Julati. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Materi yang pertama itu pengertian PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, yang pertama, PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang kedua, PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Materi yang berikut yaitu pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat dengan DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga yaitu Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas persediaan pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Yang keenam yaitu industri dan ekspor yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspor. Yang ketujuh yaitu industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau. Selanjutnya, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, Agen Tunggal Pemenang Merek atau ATPM, Agen Pemenang Merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima yaitu pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan. Yang keenam, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ketujuh, menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 Tahun 2015, pemerintah menambah pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pajak PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010217. Baik, untuk yang pertama yaitu impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan
dilakukan oleh eksportir. Perhitungannya yaitu A yang menggunakan angka pengenal impor 2,5% dikali nilai impor suatu barang. Kemudian bagian B non angka pengenal impor 7,5% dikali nilai impor suatu barang. Kemudian untuk yang bagian C yang tidak dikuasai 7,5% dikali jual lelang suatu barang. Dan untuk bagian contoh yang pertama yaitu jika PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API 2,5% dikali nilai impor. Jadi 2,5% dikali sebesar 1.495.000.000, jadi sama dengan 37.375.000. Dan untuk yang bagian kedua yaitu PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API 7,5% dikali nilai impor, jadi 7,5% dikali 1.495.000.000 sama dengan 112.125.000. Dan untuk yang bagian kedua yaitu pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Materi yang terakhir yaitu objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 peraturan 34 PMK 010 tahun 2017. Penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua, semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga, baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat, otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir barang bahan bakar minyak dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur agen bersifat final selain penyalur agen bersifat tidak final. Yang kelima yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpulan ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali impor. Yang ketujuh, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% pada tarif PPh pasal 22. Baik, saya akan melanjutkan objek pajak PPh pasal 22 yang ke-8 yaitu dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian ada contoh cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD, yaitu PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Depdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintahan yang didanai dari APBN APBD. Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jadi diminta hitunglah PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Jadi jawabannya itu dasar pengenaan PPh pasal 22 100 per 110 dikali 220 juta. Jadi hasilnya itu 200 juta. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan pemerintah dari transaksi pembayaran yaitu 200 juta dikali 1,5%. Jadi hasilnya itu 3 juta. Baiklah, kemudian ada per barang-barang dan
ada berupa kiriman hadiah, lalu untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga yaitu pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kemudian yang keempat yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, benda-benda pos, dan telepon. Kemudian ada pembayaran PPh pasal 22. Yang pertama yaitu PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Maksudnya pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Kemudian ada PPh pasal 22 yang berbentuk SSE. Artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Lalu untuk kewajiban membuat bukti pungut, yang pertama yaitu pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 41222900 ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Yang kedua yaitu sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan didapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Yang terakhir yaitu penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikarenakan atas PPh bersifat final. Artinya wajib pajak hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23, yaitu yang pertama pengertian PPh pasal 23. Pajak yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah Kemudian untuk pemotong pajak ada beberapa, yaitu pertama badan pemerintah subjek pajak dan yang kedua dalam bentuk usaha tetap, ketiga perwakilan perusahaan dalam bentuk tetap, yang keempat orang pribadi sebagai wajib pajak dan yang ketujuh penghasilan pajak yang berupa pertama akuntan, arsitek, notaris, PPAT, yang mana kebetulan PPAT camat dengan cara pemerintah yang melakukan pekerjaan bebas. Kedua yaitu menjalankan usaha yang dilaksanakan tujuan sewa. Kemudian ada tarif dan jasa kontor, tarif 15% penghasilan kontor berupa yaitu 1 dividen, 2 bunga termasuk premium, 3 diskon, 4 imbalan tunjangan jaminan pengembalian uang. Yang kemudian ada royalti, yang terakhir ada hadiah dan penghargaan sehubungan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi yang bersifat final. Kemudian untuk tarif 2%, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, lalu ada imbalan yang berupa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Dan terakhir yaitu jasa lain yang telah ditetapkan Dirjen Pajak setelah jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk saat terutang PPh pasal 23 yaitu yang pertama saat dibayarkan, kemudian saat disediakan untuk dibayar, dan ketiga yaitu ketika pembayarannya telah jatuh tempo. Dan yang untuk sekarang dikecualikan pada pemotongan PPh pasal 23 yaitu berupa satu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, yang kedua ada sewa yang dibayarkan terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga yaitu dividen, yang mana bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, yayasan, organisasi, badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian. Kemudian yang keenam yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan Ventura. Yang keenam yaitu ada SHU, koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya, bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menkeu yang dibayarkan oleh koperasi maksimal 240.000 per bulan. Selanjutnya, kapan saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Saat terutang PPh pasal 23 saat terutang itu pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
saat penyetoran, PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Saat pelaporan, yaitu dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23. Di dalam cara menghitung PPh pasal 23 itu sendiri terbagi menjadi PPh pasal 23 atas dividen. Caranya yaitu 15% dikali bruto. Selanjutnya PPh pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskoton, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang dimana cara menghitungnya itu terbagi menjadi 1. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto PPh pasal 23 yang sama dengan 15% dikali bruto. Yang kedua, atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang jumlahnya melebihi sebanyak 240.000 dikarenakan pemotongan PPh pasal 23 bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto PPh pasal 23 atau final. Yang cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Dan cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan penggunaan harta, yang dimana terbagi menjadi 1. Sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta khusus angkutan darat sebesar 15% dan perkiraan penghasilan neto adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang selanjutnya kedua, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 20% dikali bruto. Dan yang selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP nomor 29 tahun 1995, dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yang dimana PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 40% dikali bruto.